keamanan struktur tadi kita lihat ya, ada dua metode menghitung keamanan struktur. Satu, metode berdasarkan tegangan kerja. Ya. Apa itu tegangan kerja? Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa material masih dalam keadaan elastis, tegangan-tegangan akibat beban kerja layan dibandingkan dengan tegangan yang diizinkan. Jadi saya jelaskan, mungkin saya kutip ini, kutip suatu formula. Ini kayaknya kalau mahasiswa sekarang sudah jarang atau tidak pernah ya, belum mengenal. Yang saya buat ini ada CA sama dengan H per akar MN per B sigma sigma B. Dia kalau sigma B untuk koefisien beton dan sigma A koefisien baja. Saya ingin menjelaskan bahwa tegangan kerja, beban yang bekerja, ya, ada beban eksternal, kemudian untuk mutu beton dan baja, yang kita gunakan bukan tegangan lelehnya, ya. Dalam desain perkuatan kita menggunakan tegangan leleh. Di tegangan kerja kita menggunakan tegangan izin, ya. Tegangan izin itu bisa jadi hanya 30% dari tegangan leleh atau tegangan tariknya, tegangan putus ya. Kalau tegangan putusnya lebih tinggi lagi. Di kuliah pertama kita sudah pelajari kemarin yang titik leleh, titik tegangan maksimum tarik di mana, kemudian tegangan putus ya. Nah, di sini saya beri contoh, formula ini dikatakan rumus lentur N ya. Sekarang udah tidak apa lagi, tidak populer lagi. Ini pada tahun 80-an sangat populer sekali karena tidak ada formula lain. Ini yang dipakai. 80-an sampai akhir 80-an hampir tahun 90 ya. Itu 90-an masih ya. Jadi kalau kita menggunakan katakan kalau di sini saya melihat 24, saya sudah tahu bahwa ini dia menggunakan mutu beton K175. Ya, N-nya 24. Nih, K-nya 175, dia menggunakan N. N ini adalah perbandingan koefisien baja dengan koefisien beton. Momennya tidak terfaktor untuk yang lentur N. Untuk yang ultimate, momennya terfaktor, tapi hanya dikalikan 1,5. Itu faktornya. Tidak ada kombinasi pembebanan. Berarti seluruh beban hidupnya dikalikan 1,5 gitu. Beban hidup, beban mati kalikan 1,5. Kemudian berarti ini salah ketik. Dia 1.400. 1.400 itu adalah tegangan izin baja U24. U24 itu kan 240 MPa FY-nya. Kan harusnya tegangannya adalah 2.400 digunakan semua. Karena dia izin, dia hanya menggunakan 1.400. Ya. Jadi tegangan izin U24 1.400. Yang U32 1.850. Ya. Ini karena zaman saya kuliah saya masih hafal ini. Ya, ini 1.400, yang kalau U32 1.850. Jadi dari 2.400 yang dia gunakan 1.400 izin. Jadi sekitar 60%-an ya dia menggunakan tegangan izin. Ya, begitu juga di betonnya nanti, di beton K175 tegangan izinnya cuma 60. Jadi setelah dia menghitung koefisien tegangan baja, nanti dia akan mencari koefisien bajanya yang disebut dengan omega nanti, dan berapa omega baru hitung luasnya yang dikatakan A. Simbolnya juga sama, luasan pembersihan. A adalah W omega kali B kali H. Hampir sama. Kalau omega itu untuk desain perkuatan, ya saya beri nama rho, ya. Rho-nya tuh ya. Kalau dulu simbolnya bentuk W omega. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa dia menggunakan tegangan izin, bebannya faktor bebannya 1 untuk lentur N, sedangkan untuk ultimate itu faktor bebannya 1,5, tapi tegangan izinnya berbeda.
tegangan izinnya ikut naik karena ada faktor beban 1,5. Nah, itulah dikatakan metode tegangan kerja. Ya, walaupun sekarang tidak dipakai lagi, ya, tapi setidaknya mahasiswa sudah tahu yang dikatakan tegangan kerja itu apa. Nah, dan yang kedua, desain kekuatan. Nah, desain kekuatan itu yang kita pelajari sekarang ini. Nah, walaupun di SNI sebelumnya masih ada yang tegangan izin, tapi itu kayaknya jarang digunakan ya. Karena desain perkuatan ini lebih rasional, ya. Yang tadi lebih rasional kenapa? Ada kombinasi pembebanan disesuaikan dengan sifat dan karakter daripada beban, ya. 1216, kemudian yang gempa, yang angin, yang 0,9 berapa itu disesuaikan dengan karakter daripada beban hidup itu. Sedangkan kalau kita menggunakan tegangan kerja itu tidak disesuaikan, disamakan aja semua beban hidup, ya. Berarti lebih rasional yang nomor 2 ini, ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa beban kerja dikalikan dengan faktor beban tertentu yang lebih besar dari 1. Selain itu juga memperhitungkan berkurangnya kekuatan struktur akibat ketidakpastian dalam hal kekuatan beban. Jadi selalu cerita ini ya, desain kekuatan, selalu cerita masalah faktor eksternalnya faktor beban, internalnya adalah faktor reduksi. Ini kan selalu nih dalam kalimatnya. Ini selain itu juga memperhitungkan berkurangnya kekuatan struktur akibat ketidakpastian. Itu yang P tadi. Jadi selalu cerita masalah 2 ini, ya, faktor beban dan reduksi, ya. Dan faktor beban, kalau kita baca lagi di sini, yang sebelah bawah, ya, agar dapat menjamin bahwa suatu struktur direncanakan mampu menahan beban yang bekerja, maka pada perencanaan struktur digunakan faktor keamanan tertentu. Faktor keamanan terdiri dari 2. Kembali cerita masalah faktor keamanan yang dari luar, yang disebut faktor beban, kemudian faktor beban yang berkaitan dengan yang dari dalam, itu yang faktor reduksi. Tertutupi sini ya, tertutup sama ininya. Ya, reduksi yang P.